they showed me how to love myself. And with that love, they overflowed it to the black community and to other communities. And they showed us that Tahun 2021 mungkin akan menjadi tahun yang berbeda bagi Academy Awards. Mungkin juga tidak. Paling tidak dari pengumuman nominasi sebulan lalu, banyak nama-nama yang tak terbayangkan bisa bersanding dengan kolega lelaki kulit putih mereka di panggung yang sama. Setelah hashtag Oscar So White dan Me Too, setuju atau tidak, tahun ini kita melihat ada nama-nama menarik di deretan nominasi Oscar. Antara lain, film Minari karya Lee Isaac Chung tentang keluarga imigran Korea di Amerika yang diberi 6 nominasi Oscar. Ada pula nama Emerald Fennell, sutradara perempuan Promising Young Woman. Ada film tentang Black Panther dalam film Judas and the Black Messiah. Dan juga ada aktor Riz Ahmed yang tampil luar biasa dalam film Sound of Metal. Produser Shanti Harmain akan menjadi tamu dalam layar bersama Leila Chudori untuk membahas mengapa Nomadland yang telah tayang eksklusif di Disney Plus Hotstar tersebut layak menang. Apakah Academy Awards sudah mulai ada kemajuan dan mulai memperhatikan pekerja film perempuan dan warga film non-kulit putih, ataukah ini hanya di tingkat nominasi belaka? Apakah dengan kemenangan Chloe Zhao sebagai sutradara terbaik dan Emerald Fennell sebagai penulis skenario terbaik berarti mereka sudah tidak seksis, mengingat untuk puluhan tahun lamanya baru satu perempuan yang menang sebagai sutradara terbaik, yakni Catherine Bigelow. Shanti Harmain dan Leila Chudori akan membahas para pemenang Oscar 2021 yang baru saja diumumkan beberapa waktu lalu. Halo Shanti, apa kabar? Hai Lel, kabar baik. Gimana, kaget nggak itu dengar Nomadland menjadi Best Picture? Nomadland menjadi Best Picture tidak kaget, tapi ada yang lain-lain yang kaget. Beberapa yang lain. Oke. Ntar kita obrolin ya yang kaget dan yang dan yang menyenangkan mungkin. Oke, jadi pertanyaan saya yang pertama mungkin langsung aja ke Nomadland ya. Dia sebuah film yang kalau saya melihatnya betul-betul American problem banget gitu ya. Mungkin negara-negara maju yang lain ya gitu ya. Di mana seorang perempuan, seorang istri yang baru saja kematian suaminya, kemudian dia kehilangan pekerjaan dan akhirnya dia terpaksa bukan memilih ya, tetapi apa yang dia lakukan adalah menjadi nomad gitu ya, nomadik hidupnya, sekaligus earning money, mencari uang dari kehidupan nomad gitu. Nah ini memang pertama-tama mungkin untuk sebagian penonton ini sesuatu yang nggak relate gitu ya. Nah tetapi ini menang dan saya kepengen tahu bagi Shanti yang menganggap ini memang bagus dan harus menang, ini dari sisi apa nih Shan? Mungkin saya melihat dari katakan dari 3 hal ya Lel. Memang secara cerita ini mungkin spesifik sekali memberikan komentar sosial mengenai masyarakat Amerika gitu ya, Amerika Serikat, di mana bagian masyarakat di sini yang diwakilkan oleh karakter Fern yang dimainkan oleh Frances McDormand adalah bagian masyarakat yang tertinggal begitu, dan tidak, sebetulnya intinya adalah ini adalah sebuah kegagalan negara untuk melindungi bagian masyarakat ini. Masyarakatnya. Ya, nah ini kegagalannya, dia tidak punya safety net sama sekali, tidak ada perlindungan sosial sama sekali, tidak ada pekerjaan. Yang lebih dahsyatnya adalah tempat dia tinggal, zip code-nya sudah di-delete total karena kegagalan usaha dan industri tempat itu. Jadi tiba-tiba eksistensinya tiba-tiba tidak ada sama sekali, ya. Dan itu juga dicatat, jadi tersingkirkan secara sistem itu sangat menyedihkan gitu. Nah, yang menarik dari film ini, yang membuat film ini menurut saya utuh adalah pemilihan bagaimana dia bercerita mengenai cerita ini, itu point of view dan cara sang sutradara menulis dan kemudian memfilmkannya. Itu sih menurut saya cukup utuh sekali. Sangat intimate.
sangat intim loh, sangat intim. Iya. Dan saya juga suka pemilihan-pemilihan cerita visual storytellingnya, di mana dia sangat punya sensitivitas kepada point of view tersebut begitu. Dan juga walaupun kelihatannya bahwa ini mungkin apalagi yang saya akan bisa lihat, tapi banyak sekali tetap ada surprises karena sensitivitas tersebut gitu, yang saya sangat dimiliki oleh cara penceritaan ini dan point of view dari sutradaranya begitu. Dan yang terakhir yang menurut saya, mungkin karena ini saya dapatkan karena saya menonton di bioskop di layar lebar, layar besar, sehingga saya melihat juga juxtaposition antara cerita yang sangat intim, karakter Fern yang sangat intim ini, melihat karakter ini sangat intim, dan juxtapose kepada sebuah landscape Amerika, landscape alam yang amat indah, megah, besar, yang mungkin kita jadi mengingatkan, wow, ini negara besar, diingatkan kembali negara adidaya. Tapi terus kemudian kontras dengan ketidakberdayaan dia. Dengan ketidakberdayaan, malah justru landscape ini memberikan rasa kesepian dan alienation yang yang sangat menusuk hati sekali sih menurut saya. Itu sih menurut saya sederhana tapi kompleks gitu. Itu semua penjelasan Shanti, saya sama sekali nggak ada yang bantah bahwa itu memang dari adaptasinya Chloe Zhao, itu kan adaptasi ya dari sebuah report gitu ya, bagaimana the failure of state gitu ya, the failure kegagalan negara itu, dan dia mengadaptasikannya menjadi sebuah cerita yang memang depressing sebetulnya, depresif, tapi still biarpun saya nontonnya nggak di layar lebar pun masih kelihatan beautiful. Cuman mungkin saya ngelihatnya bukan dari sisi sinematiknya gitu loh, dari sisi bahwa ketika tahun lalu Parasite menang, tentu saja kita berharap mungkin ini memang harapan yang terlalu naif ya, bahwa ini membuka pintu kepada film-film yang non white American gitu loh. Karena kan film Afro American itu jarang menang. Aktor aktris Afro American itu juga jarang menang. Iya kan? Jadi dulu ketika akhirnya Denzel Washington menang, it's like big deal gitu ya. Terus tentu saja sekarang ada beberapa yang sudah menang juga gitu ya. Tetapi still yang namanya Afro-American dan juga non-American itu hampir tidak pernah menang. Jadi kita mengiranya tahun lalu kemenangan Korea Selatan itu membuka mata anggota AMPAS yang terdiri dari 7.000 orang itu mungkin sedikit lebih, paham. Lebih belajar melihat there are other things outside of the continent. Itu aja sih. Bukannya sama sekali saya tidak menganggap itu jelek, sama sekali it's a beautiful movie. Itu aja bahwa itu lagi gitu. Jadi ketika kita melihat pengumuman nominasi yang kelihatan beragam, ya kan? Ada Minari, kemudian ada siapa, Chloe Zhao, dia kan Chinese kan, Beijing. Kemudian ada Riz Ahmed, ya kan? There's a lot of Afro-Americans in the nomination, and then kita menyangka mereka sudah mulai terkuat horizonnya ini para 7.000 anggota AMPAS, tetapi begitu melihat pemenang-pemenang utamanya ya saya pikir masih sama aja gitu loh seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya pemenang Best Picture, aktor aktris masih dimenangkan oleh hal-hal yang relate, yang dekat sama orang Amerika, white wasp gitu loh. 7 film ini semua pernah ada joke gitu di antara para host night show gitu. Ini kok semuanya depresif katanya, nggak ada satupun yang uplifting.
Minari depresif, ya sedikit ada positifnya sedikit ya endingnya. Tapi sebenarnya it's kind of depressing. Judas and the Black Messiah, apalagi Mank kind of, tapi itu another kategori ya kalau Mank ya. Terus Sound of Metal depressing banget, The Trial of Chicago depressing, The Father apalagi, Nomadland juga depressing. What do you think? Why is this year full of movies yang sangat depresif gitu ya, yang I don't wanna say negative tone, tapi sama sekali mereka tidak punya kecenderungan untuk memilih sesuatu yang uplifting. Saya juga tidak tahu kenapa yang dipilih adalah semua itu, tapi kebetulan menurut saya film-film ini yang memang film-film baik gitu, kebetulan memang sedang mengangkat mereka semua social commentary films gitu, dan menggarisbawahi either kegagalan is loss, social ills, ya kan, semua yang kecuali Mank kayaknya bukan social commentary. Iya, kalau Hollywood tidak lengkap lah kalau tidak ada satu film yang tidak mengglorifikasi. harus ada satu film about them gitu kan. Of course Lila, itu ya kayak ritual. Nah dari 7 itu di luar Nomadland, menurut Shanti yang mana lagi yang menarik gitu? Tolong sebutin 2 yang lain lagi dari 7 ini. Promising Young Woman for me is phenomenal. Itu fenomenal banget. Itu fenomenal banget. Fenomenal sekali menurut saya Promising Young Woman. Juga karena storytellingnya, karena point of view yang dipilih gitu. Iya betul. Amazing sih, saya keluar dari film itu langsung wow. Maksudnya masuk nonton scene pertama udah wow, keluar wow. Tapi endingnya juga gila loh, hebat loh itu, mengejutkan sekali. Ending luar biasa. Antara kemenangan dan wow, we're still the victim. Kemenangan dan kemenangan dan it's like we are still the victim gitu. Still. Garis bawahi dengan even dalam sebuah kemenangan pun we're still the victim. Dia tetap victim. Unbelievable. Terus satu lagi apa? Nah, yang terakhir ini aku tuh antara Judas and the Black Messiah dan The Father sebetulnya. Dua itu agak apa ya? Agak mungkin saya sangat terkesima dengan penceritaan The Father dan juga performance dari Anthony Hopkins yang menurut saya luar biasa. Oh my God. Saya The Father gini ya, The Father untuk mereka yang belum nonton, ini adalah sebuah film yang betul-betul mengambil interior aja dan diambil dari point of view seorang ayah atau kakek yang sudah masuk ke demensia ya. Jadi kita benar-benar melihatnya dari point of view dia, bagaimana dia kadang-kadang melihat anaknya berubah-ubah menjadi entah ini anaknya atau ini siapa, jadi dia berubah-ubah terus, dan itu membuat kita jadi paham dan compassionate terhadap orang-orang yang mengalami demensia menurut saya. Ya, tapi kalau saya pribadi sih saya juga masih memilih Sound of Metal sih. Gitu. Oh, itu secara teknisnya Sound of Metal itu sebenarnya agak bisa dianalogikan dengan The Father, tapi bedanya itu sound. Kalau The Father itu kan kabut di alam pikiran. Kalau ini sound, karena kalau Sound of Metal itu tentang seorang drummer rock yang setiap dia show itu selalu mendengar dan memainkan musik yang berisik kalau menurut saya. Karena rocknya tuh rock yang bukan rock biasa yang progresif yang saya suka, tapi rock yang berisik banget gitu. Dan pada satu saat tiba-tiba dia mengalami tuli ya, tunarungu, dan cerita keseluruhannya adalah adaptasi. Dia harus beradaptasi dan accept bahwa iya gue tuli.
gitu. Kan kelihatan penonton Indonesia dan banyak sekali penonton Asia lainnya yang saya perhatikan di sosmed itu sangat menjagoi Minari, Chan. Mungkin apakah karena tahun lalu kebetulan yang menang kan memang Parasite ya dari Korea, maka mungkin orang merasa ada relate Asianya gitu, jadi banyak sekali yang wah begitu Minari main di bioskop di Jakarta pada nonton gitu dan menjagoi itu. Menurut Shanti itu kenapa nih film ini nih tidak begitu banyak berhasil kecuali memang aktris pendukungnya. Saya juga waktu nonton saya merasa ini nggak bakal menang deh gitu. Bagus, mengharukan dan mungkin aktris pendukungnya yang menjadi neneknya itu akan menang, tapi selebihnya enggak gitu. Menurut Shanti kenapa? Menurut saya ini kan basically sebetulnya filmnya adalah mengenai American Dream, ya kan? Gitu. Betul. Ini banget, film betul. adalah mengenai American Dream dari point of view sudut pandang imigran Korea. Gitu. Imigran. Ya, memang secara cerita itu it's a good film gitu, tapi dan lengkap dengan simbol gitu Minari ya kan, lengkap semua tanaman lengkap semua, tapi mungkin dalam konteks kompetisi dengan film-film yang ada di Oscar list ini lebih banyak yang lebih edgy, lebih fresh mungkin cara penceritaannya. Memang sangat kompetitif kan ya Lel menurut saya gitu. Iya. Jadi betul. sometimes it's good but you're not good enough gitu kan basically. Nah sekarang saya mau tanya yang tentang Promising Young Woman. Ini kan kita udah sebut ya tadi fenomenal. Tapi kenapa juga ini nggak menang gitu? Nah, saya mau sedikit bias, boleh dong, karena ini kan it's feminist. Mungkin nggak sih film seperti ini suatu hari bisa menang di Oscar menurutmu? Apakah itu 7.000 anggota yang katanya ada 70% usianya di atas 60 itu suatu hari akan berubah nggak ya segmentasinya gitu loh? Pasti akan berubah karena kan mereka juga sudah mulai mengundang member baru dan lebih plural gitu, lebih plural. Ya, lebih plural katanya lebih ada. Lebih plural, tapi tentunya majority masih was basically, yes. Dan menurut saya dengan pemilihan seperti ini pun keragaman dari kita jangan lihat yang menang ya Lel ya, karena pasti subjektif gitu. Maupun juga subjektif, tapi menurut saya nominasi saja deh, dari nominasi saja menurut saya wow, not bad. Gitu. Di nominasi ya gitu. Di nominasi memang menurut betul. Oke, sekarang kita ngomongin aktor terbaik. Banyak sekali yang menjagokan Chadwick Boseman di dalam My Rainy Bottom. Kalau saya ya tadi itu, saya bias nih, saya masih milihnya Riz Ahmed nih. Nah, tapi ternyata yang menang Anthony Hopkins. Aduh, saya tuh hormat sekali. Dia tuh siapa sih yang nggak tahu Anthony Hopkins? Cuman ya gimana ya? Udah ya artinya jadi nothing new aja for me gitu. Oh ya oke. Ya, that's it. Gitu. Tapi kalau Boseman atau mungkin Riz Ahmed mungkin rasa darah baru aja buat saya. Iya. Kalau nanti gimana tapi itu Tapi memang susah sih Lel. Maksudnya saya kemarin antara ini mau pilih Chadwick atau pilih Anthony Hopkins atau terus terang ya itu sih antara Chadwick. Tapi kalau Chadwick mungkin saya lebih ke pemikiran bahwa ini mau politically correct ya. Ini gitu. Cuman di dalam benak saya sih selalu aku Riz Ahmed versus Anthony Hopkins gitu. Anthony Hopkins. You know there are some things. Aku tuh pemuja Anthony Hopkins. Cuman I have watched most of his movies. Ada beberapa gesture dia di dalam film ini The Father tuh yang sebenarnya agak mengingatkan saya dengan Remains of the Day.
you know kalau dia lagi ini ya, kalau dia lagi reserve, kalau dia lagi menahan reserve menahan diri kan kadang-kadang dia juga sangat chatty ya. Kalau dia lagi chatty dan manik ya lain lagi. Tapi kan di dalam Remains of the Day dia sangat reserve. Nah, ketika di saat-saat itu menurut saya agak mirip gitu. Saya kayak, oh ini mirip film Remains of the Day waktu dia sama si Emma Thompson gitu. Kemudian antara Frances McDormand dan Carey Mulligan kan itu yang juga juga susah, itu juga sulit. dan Viola Davis. Kalau saya dari awal udah langsung memang Frances McDormand versus Carey Mulligan. So difficult. It's also so difficult. Itu juga susah sekali menentukannya karena bagaimana ya? Mungkin saya akhirnya lebih ke karena saya benar-benar suka sekali dengan performance-nya Carey Mulligan di Iya. Luar biasa itu luar biasa sekali dengan tone film yang cukup sulit ya untuk menjaga konsistensi. Menurut saya itu sulitnya adalah di situ menurut saya kesulitan maksudnya tingkat kesulitannya di Promising Young Woman tuh wow luar biasa menjaga. Karena gini, dia fragile, dia full of revenge, ya kan? Dia fragile, full of revenge. At the same time dia harus strong gitu ya, dia kuat, dan dia sangat penuh strategi. Ketika dia penuh strategi itulah dia in control kan gitu. Betul. Kan Shanti lama ya di Beijing. Coba ini gimana nih Chloe Zhao ini posisinya gimana? Ceritain. Kita nih kan buat kita semua nih baru nih. Ya, tapi Chloe Zhao itu lebih meniti karirnya di Amerika Serikat ya, Di Amerika. Ya, walaupun memang waktu saya tinggal di Beijing sudah ada yang bicara mengenai Chloe Zhao. Di 2 tahun terakhir saya tinggal di Beijing, Chloe Zhao gitu. Jadi kayaknya dia emang namanya lagi ini ya, namanya. Iya, karena memang dia talented gitu. Karena di industri film di di Cina pun sangat male driven Lela gitu, sama dengan Hollywood. Jadi Jadi ini baru sutradara perempuan kedua yang menang sutradara terbaik ya. Pertama kan dulu si Catherine Bigelow kan. Betul. Nah yang kedua adalah Chloe Zhao gitu. Jadi bayangin tuh setelah 90 tahunan, 90 ini ke 93 ya. 93 Oscar, hanya baru 2 perempuan yang memenangkan Oscar untuk sutradara terbaik. Gila kan? Oke, makasih banyak ya Shanti ya. Semoga sukses film-film berikutnya. Semoga menembus juga ke Oscar atau film festival-festival lainnya ya. Oke, bye-bye. Bye.